Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Setelah kita memanjat puji syukur kepada Allah SWT atas berbagai rahmat nikmat kita terima pada hari berbahagia ini, kita masih berada dalam iman dan Islam, sebuah nikmat yang luar biasa yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada syurganya amin rabbil alamin. Juga berikut daripada itu, sahabat serta salam juga sudah kita sampaikan kepada baginda kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat sekalian. Yang masih berbahagia, Khatib tadi membaca 7 ayat di dalam surah Al-Ma'arij, yaitu ayat 19 sampai 25. Di ayat ini menggambarkan tentang fitrah dari penciptaan manusia. Di situ Allah mengatakan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah, ada satu fitrah, sifat bawaan dia adalah halu'a. Apa itu halu'a? Ada 2 bentuk. Dijelaskan pada ayat berikutnya. Di ayat 20 Allah berfirman, iza masau syarru jazua. Ketika seseorang itu ditimpa syarru, sebuah musibah, sebuah malapetaka, susah, itu dia bersifat jazua. Dia itu berkeluh kesah. Ini sifat pertama daripada halu'a, itu adalah jazua. Dia berkeluh kesah, tidak sabar, putus asa. Hari ini kita lihat sebahagian saudara kita di daerah di sana ditimpa oleh musibah luar biasa, ibarat tsunami kedua. Ada orang tidak sabar, sebagian lain bersabar. Alhamdulillah yang bersabar. Tapi banyak juga saudara kita tidak bersabar, banyak yang putus asa. Itu karena fitrah, memang manusia diciptakan seperti itu. Ketika ditimpa sebuah musibah, ada kesusahan sedikit, sudah berkeluh kesah. Dikasih hujan, kita susah. Dikasih kemarau, susah. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah ke kita, kalau tidak sesuai ingin kita, itu menjadi jazua kita, berkeluh kesah. Tetapi yang kedua sifatnya iza masul khairu manu'a. Tetapi ketika Allah beri seseorang itu nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, harta kekayaan yang banyak, dia bukan bersyukur, tapi dia bersifat manu'a. Dia menjadi bakhil, menjadi kikir, pelit, tidak mau berbagi. Ini sifat dasar manusia. Jadi fitrahnya seperti itu memang. Jadi manusia difitrahkan oleh Allah itu dia punya 2 sifat bawaan, yaitu sifat yang jazua dan sifat manu'a, berkeluh kesah, dan dia kemudian juga bakhil. Kapan sifat itu bisa dihilangkan pada diri seseorang? Digambarkan pada ayat berikutnya, illal musallin. Kalau orang itu menjadi orang-orang yang mendirikan salat dengan sebenar-benarnya. Bagaimana dikatakan musallin yang dimaksudkan di sini? Digambarkan pada ayat berikutnya, allazina hum an salatihim daimun, yaitu orang yang selalu konsisten, orang yang selalu menjaga, memelihara salatnya. Dan yang kedua, wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang kemudian dengan salatnya itu mengantar dia menjadi orang baik, yang dia menyadari bahwa di dalam hartanya ada haqqun ma'lum, ada hak-hak yang harus dikeluarkan. Sudah ada hak tertentu yang ditentukan. Kepada siapa? Lis-sa'il wal mahrum. Kepada orang-orang papa, orang fakir dan miskin, yang lis-sa'ilin, yang mengemis, yang meminta-minta. Yang kedua, wal mahrum, orang-orang papa, orang miskin yang tidak meminta-minta. Ada orang miskin, dia tidak mau meminta-minta, dia malu. Itu juga punya kewajiban kita memberikannya. Apalagi yang meminta-minta. Rasulullah mengatakan, orang kaya datang berkuda sekalipun, kalau meminta kepada kamu beri. Apalagi orang miskin, itu perintah. Jadi sifat halu'a yang
mungkin jazua mungkin manua ini akan bisa hilang sifat keluh kesah dan kikir ini pada seseorang kalau dia menjadi orang baik dengan salatnya dan kemudian dia berbagi sesama. Dan ini menjadi persoalan kenapa kemudian salat kita yang sehari-hari kita lakukan tidak mampu membentuk diri kita untuk mencegah sifat itu. Sehari semalam 5 kali kita salat. Habis salat kita tetap kembali kepada sifat asalnya. Tidak mampu salat itu mencegah kita di perbuatan keji mungkar. Ada pertanyaan itu. Itu ulama memberikan penjelasan terhadap pengungkapan lafaz digunakan oleh Al-Quran, yaitu lafaz aqimus shalah. Tidak menggunakan lafaz amal lain, sallu. Dirikanlah salat, bukan salatlah kamu. Kalau kita buka di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, itu Imam Al-Muhasibi itu mengatakan begini dah. Wa qum baina yadayhi fi salatika jumlah. Dirikanlah salat kamu itu dengan seluruhnya. Di sini Abdul Fattah Abu Ghuddah memberikan komentar terhadap pernyataan Al-Muhasibi itu yang dimaksudkan dengan fi salatika jumlah, melaksanakan salat itu dengan seluruhnya, yaitu seseorang ketika mendirikan salat dia menghadirkan seluruh jiwa raganya ke dalam salat itu. Salat itu tidak terbatas kepada perbuatan fisik, kepada rukun qauli dan rukun qalbi saja, bacaannya saja atau perbuatannya saja, rukuk, sujud, tidak terbatas itu. Tetapi salat yang benar itu yang diperintahkan dengan kata aqim itu, dia harus menghadirkan seluruh jiwa raganya. Hatinya, pikirannya ikut salat. Bukan gerakan fisik lahir saja, tapi jiwa raganya semuanya. Hati, pikirannya juga salat. Itu baru dikatakan orang itu sudah mendirikan salat. Di dalam kitabnya itu dia mengomentari dengan perkataannya begini. Wa iqamatus salat di maknaha, yang dimaksud dengan mendirikan salat di sini adalah ada uha kamilatal arkani wasyuruti ad-dhahirati wal batin. Jadi dikatakan dengan aqimus salah, mendirikan salat itu adalah melaksanakan seluruh rukun-rukun salat, melaksanakan seluruh syarat-syarat salat itu, baik yang zahir maupun yang batin, secara kamilah, secara sempurna. Itu baru mendirikan salat. Jadi kalau salat kita hanya sebatas gerakan dan bacaan dan kita tidak menyadari dan tidak memahami salat kita itu belum mendirikan salat. Itu baru mengerjakan salat. Salat yang sebatas mengerjakan ini itu belum mampu seseorang kemudian mencegah dirinya dari perbuatan keji mungkar. Tetapi salat yang sudah menghadirkan jiwa raganya ini, dia ketika salat hadir hatinya, dia ikhlas karena Allah, dia takut kalau salat itu enggak terima oleh Allah. Itu kan ada ungkapan anta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu yarak fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita salat, kita menghadap Allah, kita seolah-olah sedang ada Allah di depan kita, seolah-olah kita melihat Allah. Begitu kita khusyuk hadir dalam salat itu, meskipun fa illam takun tarahu, dan meskipun kita memang tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah Allah melihat kita. Itu tingkatnya. Salat pada tingkat itu yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan yang mungkar, yang bisa menghilangkan sifat halu'a, baik jazua maupun manu'a tadi. Dan itu tidak mudah. Ngomong mudah, praktek tidak mudah. Kenapa sesusah itu untuk itu? Karena syaitan laknatillah itu akan berusaha semaksimal mungkin seseorang tidak bisa melaksanakan salat khusyuk. Itu menjadi tanggung jawab dia, syaitan itu. Kenapa sekuat itu godaan syaitan untuk kita supaya kita tidak bisa sempurna, tidak bisa khusyuk? Karena kalau syaitan itu enggak berhasil menggoda kita, hukumannya berat. Akan disiksa oleh iblis, rajanya syaitan itu. Itu kalau kita buka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, disebutkan begini ungkapannya.
Idza khadara waktu salah, ketika sampainya waktu salat, amara iblis junudahu, iblis itu memerintah seluruh pasukannya, syaitan dia diperintah semuanya. Untuk apa? Bi an yatafarraqu wa ya'tun nas, untuk berpencar dan mendatangi seluruh manusia itu, wa yushghiluhum an salatihim, untuk menyibukkan manusia-manusia itu dari salatnya. Jadi begitu azan berkomandan, itu syaitan itu sudah diperintahkan oleh iblis, sebar kamu mana-mana, cari mana-mana manusia yang mau salat itu, bikin mereka sibuk dengan urusan dunianya supaya mereka lalai salatnya. Lalu fayaji'us syaitanu ila man arada salah, maka syaitan itu bersegera dia. Begitu azan memanggil, bersegera dia tersebar kemana-mana, cari manusia-manusia yang ingin salat, man arada salah. Yang dilakukan dia apa? Fayushghiluhu yuakhiruha an waqtiha. Jadi yang pertama digoda syaitan itu, jangan salat dulu, takhirkan salat, nanti saja dulu. Kamu lagi pedagang ini, pas waktu salat itu paling banyak laku barangnya, apalagi waktu maghrib itu. Paling sering kita lihat waktu maghrib itu paling lagi azan itu paling banyak laku barangnya, ya kan? Kalau yang ke sawah itu juga udah waktu azan masih di sawah dia. Disibukkan kita dengan aktivitas kita sehari-hari ini, begitu azan semakin sibuk kita. Itu kerja syaitan, bukan kita. Kita nggak nyadar itu. Sekarang dibuat syaitan itu seperti itu. Fa'ilam yakdir, kalau syaitan itu tidak berhasil, tidak mampu menggoda kita, kita tetap begitu bunyi azan langsung pergi ke masjid bersegera dan kita salat, gagal dia. Apakah berhenti syaitan itu? Enggak, dia masih lanjut. Fa'innahu ya'muruhu bi illa yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha wa tasbihaha wa da'awatiha. Jadi syaitan itu masih diperintahkan oleh iblis, kalau kamu tidak berhasil menggoda dia supaya salat awal waktu tapi dia tetap pergi, apa kamu lakukan? Kamu lakukan buat dia salatnya tergesa-gesa, cepat-cepat salatnya. Rukuknya cepat-cepat, enggak ada tumakninah. Sujudnya cepat-cepat, bacaannya cepat-cepat, tasbihnya cepat, doa cepat, sehingga tidak nyadar apa yang kita lakukan itu sedang salat. Ya. Sibuk kita dengan urusan dunia kita, begitu salat kita sudah tergesa-gesa. Belum selesai, ini belum selesai pekerjaannya. Aduh, cepat-cepat salatnya. Enggak bisa serius kita salat, enggak bisa tumakninah salatnya. Bacaannya kita enggak jelas. Apa yang kita baca kadang-kadang pun kita enggak tahu lagi. Ya. Itu godaan syaitan. Fa illam yastati, kalaupun itu tidak mampu dilakukan oleh syaitan, tidak berhasil. Masih ada orang yang salatnya serius, pelan-pelan, rukuknya, sujudnya ada tumakninah, bacaannya pelan-pelan, dipahami, dimengerti apa yang dibaca. Kalau itu masih terjadi seperti itu, apakah syaitan menyerah? Belum. Masih ada satu lagi yang akan dilakukan dia. Fa'innahu yughsilu qalbahu bi ashghalid dunya. Ketika tidak mampu tadi pada tahap berikutnya, dia akan menyibukkan hati kita dengan memikirkan dunia. Lagi salat, lagi mikir pekerjaan. Sebelum salat tadi semua lupa, begitu salat semua ingat. Dompet tinggal di sana, ini belum selesai, itu belum selesai. Ingat semua ketika salat. Jadi kalau mau ingat sesuatu, salat dulu baru ingat. Itu kerja syaitan itu. Bagaimana hatinya yang kita mau salat masuk syaitan supaya tidak khusyuk. Kita pikir semua pekerjaan kita di dalam salat, tahu-tahu rakaatnya sudah lupa. Sudah berapa rakaat nih? Sudah lupa. Setiap salat pasti lupa, kecuali imam enggak lupa. Jadi untung salat berjamaah itu kita bisa tidak lupa salat karena ikut imam. Kalau salat sendiri lupa selalu sujud sahwi. Kenapa itu? Itu kerja syaitan. Kenapa sekuat itu syaitan bekerja? Itulah akibatnya. Ini gara-gara begini. Dijelaskan dalam kata ini, fa illam yaqdir ala syai'in min zalik. Kalau syaitan itu tidak mampu menggoda kita masih bisa salat tepat waktu, salat kita tenang, khusyuk,
tidak terganggu dengan pekerjaan dunia kita, tidak sibukkan dengan pekerjaan dunia kita bisa salat santai saja, memahami semua bacaan salat. Kalau bisa kita lakukan salat seperti itu, iblis sangat marah pada syaitan itu. Apa yang lakukan iblis? Amara iblis bi an yusaqa hadza syaitan. Iblis memerintahkan supaya syaitan itu diikat. Wa yuqdhafu bihi fil bahr, kemudian dilempar ke laut sana, dibuang ke laut, dihukum mati ke laut sana. Jadi nggak main syaitan itu. Dia harus bekerja semaksimal mungkin. Kalau nggak dia hukuman mati, dia dilempar dalam laut sana, diikat dilempar dalam laut. Nggak bisa dia. Maka kalau ada syaitan berhasil itu luar biasa. Dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya jangan berhasil. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh berhasil salat kita. Mungkin di antara kita yang salat 1000 orang, mungkin 1 orang yang berhasil syaitan itu. Yang lain kan gagal semua kita salat. Kenapa seperti itu? Dan kita rasakan setiap hari seperti itu. Karena kerja syaitan semaksimal mungkin. Dikerahkan seluruh tenaga syaitan itu untuk menggoda kita supaya tidak berhasil. Kalau dia tidak berhasil, risikonya fatal. Dia yang akan dihukum berat oleh syaitan, oleh iblis. Tapi kalau dia berhasil, nah ini yang banyak ini yang berhasil banyak syaitan nih. Banyak yang berhasil syaitan itu menggoda kita. Fa in kana yaqdiru ala syai'in min zalik, kalau syaitan itu berhasil menggoda kita sehingga salat kita tidak khusyuk, dan itu banyak yang kita alami, fa innahu yukrimuhu wa yubajjiluh, maka syaitan itu akan diberi kedudukan yang mulia, dihormati, disenangi. Semua iblis dan syaitan akan menghormati dia. Bapak Ibu sidang Jumat yang berbahagia, ini persoalan kita. Kita tidak bisa salat khusyuk. Itu menyebabkan kita tidak menjadi orang yang bisa menjadi dari sifat halu'a, baik jazu'a maupun manu'a, karena kita salat kita belum betul. Dan itu bukan dari diri kita, tapi dari syaitan yang menggoda kita, dan kita tidak berhasil melawannya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita bisa salat dengan khusyuk betul-betul, karena Allah SWT menghadirkan salat kita, hati kita, jiwa kita seluruhnya pedang salat, sehingga kita terhindar dari sifat yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah tadi, sifat halu'a, baik injazu'a maupun yang menu'a. Amin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wa i'tisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd, fa ibadallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadha hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma dafa'na al ghala al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar as-sufal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan ma la yashba ghairuk min baladina hadza khassah wa min buladil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha bima yadhkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an